Transisi menuju kendaraan listrik kini bukan lagi sekedar gejolak tren, melainkan langkah nyata menuju mobilitas yang lebih efisien. Penelusuran tim jurnalisme data harian Kompas mendapati temuan bahwa dengan perlakuan yang tepat, mobil listrik bakal menjadi pilihan kendaraan yang awet. Agnes Dewi, karyawan swasta misalnya, telah membuktikan sendiri manfaatnya selama 3 tahun menggunakan mobil listrik untuk menempuh perjalanan harian, Tangerang Selatan sampai Pluit, Jakarta Utara. Bagi Agnes, keuntungan utama yang dirasakan adalah penghematan biaya bahan bakar hingga 85%. Pengalaman ini menunjukkan bahwa di balik kekhawatiran sebagian masyarakat akan kerumitan perawatan, mobil listrik justru menawarkan kemudahan operasional yang signifikan jika dikelola dengan disiplin. Dalam waktu 3 tahun ini, buat saya tidak ada masalah yang serius dalam masa penggunaannya. Dan kelebihan-kelebihan yang bisa saya rasakan, mobil ini compact, boleh dikatakan smart city car yang membuat saya dalam perjalanan itu lebih gampang. Setiap hari saya menempuh jarak 80 km PP dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Pertama kali mobil ini saya pakai, itu kalau saya casnya 100%, jarak kantor ke rumah ke kantor, kantor ke rumah itu saya akan menghabiskan 26% baterai. Nah, untuk masuk tahun ketiga ini, kalau saya perhatikan, mungkin agak berkurang 1 atau 2% aja. Dalam perawatan sehari-hari, disiplin dalam pengisian daya adalah kunci utama agar baterai tetap awet. Agnes berbagi rahasia yang membuatnya sukses menjaga kondisi baterai mobilnya hanya berkurang 2% dalam 3 tahun. Saya selalu melakukan charging itu di rumah. Nah, pertama kali saya charge-nya itu dalam seminggu hanya 2 kali. Dan untuk masuk tahun ketiga ini, saya 2 hari sekali melakukan charge. Dan saya tidak pernah charge mobil ini ketika baterainya di bawah 30%. Selalu saya lakukan ketika menjelang 30% atau 50%, bahkan saya selalu charge. Lantas, apakah harus beli mobil listrik baru untuk menikmati aneka kemudahan kendaraan setrum ini? Tenang saja, pasar mobil bekas kini mulai menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Jason, pemilik showroom mobil bekas Gardar Auto, membagikan beberapa kiat krusial sebelum memutuskan meminang mobil listrik bekas. Salah satunya dengan memastikan riwayat servis yang jelas sebagai langkah preventif untuk menjamin kualitas kendaraan yang akan dibeli. Saya akan berbagi tips cara memilih mobil listrik bekas ya teman-teman ya. Jadi ini kita ada Ioniq 5 tahun 2023 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ini tipe yang signature long range. Nah, salah satu tips yang paling berharga ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil bekas, pastinya harus ngecek warranty-nya ya. Jadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil bekas, salah satu yang paling krusial itu adalah warranty-nya. Jadi kalau misalnya untuk mobil ini pastinya dapat 8 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau beli mobil bekas, harus cek bahwa mobil ini tuh rutin servis atau enggak di Hyundai-nya gitu. Jadi itu tips pertama. Karena kalau misalnya tidak, garansinya bisa void kalau misalnya servisnya memang tidak rutin di Hyundai gitu. Nah, yang kedua tipsnya ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin pengen tahu battery health-nya seperti apa. Nah, kita nih di sini kalau misalnya beli mobil bekas dari Gardar Auto, kita udah ngecekin buat teman-teman. Ini kebetulan alatnya nggak ada di sini, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi buat misalnya kalau teman-teman mau beli Ioniq ini, kita kemarin udah sempat ngecekin, mungkin nanti kita akan tempelin videonya juga. Ini battery health-nya masih 99,7% dan ini kita punya alatnya. Jadi setiap kalian beli di sini, kita udah ngecekin 2 hal. Dari elektroniknya apakah ada yang malfungsi, ataupun dari battery health-nya itu berapa. Kedua, dari secara battery health masih ada. Dan mungkin yang ketiga seperti mobil ICE lainnya, apakah tabrak atau bekas banjir dari mobilnya tersebut gitu. Untuk memperpanjang usia baterai, perlu diwaspadai pula bagi pemilik mobil listrik untuk tidak terlalu sering mengandalkan fitur ultra fast charging.
Menurut Arif Dirgantara, pemilik bengkel spesialis mobil listrik Dirgantara Auto Project, pengisian daya berkecepatan tinggi yang terlalu sering dapat memicu degradasi baterai lebih cepat karena sistem manajemen baterai mungkin belum ideal mengatur arus listrik besar secara terus-menerus. Kalau untuk kalian ya teman-teman pengguna EV, ya saya kali ini sih jangan harus sering pakai fast charging. Karena ketika kalian pakai fast charging, itu baterai kalian tuh bakalan cepat degradasi, itu bakalan cepat drain. Karena dia belum tentu sanggup ngebalancing DLX-nya untuk arus yang besar itu ya, disebut fast charging. Nah, terus tips kedua, usahakan charger itu charging home charger ya, itu di ruangan yang sirkulasi udaranya bagus. Jangan di dalam garasi tertutup, itu bahaya karena nanti ketika wall charging ini panas, dia nggak ada sistem pendingin kalau wall chargingnya. Nah itu bisa kebakar, bisa meledak itu dari wall charging bisa short ya, karena emang dia nggak ada sistem pendinginnya. Kalau di mobilnya itu ada sistem pendinginnya, tapi kalau di wall chargingnya itu nggak ada. Jadi makanya usahakan kalau kalian ini punya wall charging di rumah, pasang di luar ya, di dalam suaranya bagus. Brand yang dalam garasi lah. Kalau garasi kalian di dalam, usahakan jangan. Lantas bagaimana tips dari pihak pabrikan kendaraan listrik agar mobil semakin awet dan efisien? Pengisian baterai itu harus dilakukan secara berkala, jangan sampai di posisi yang terlalu rendah persentasenya, hindari sampai di bawah 20%, dan juga usahakan menggunakan home charging ataupun juga portable charging yang tidak terlalu sering menggunakan fast charging, karena fast charging ini tentunya nature-nya itu dia memaksa secara cepat dan ini bisa mempengaruhi umur baterai dalam jangka waktu panjang. Terakhir, kendati perawatan mesin mobil listrik jauh lebih sederhana dibandingkan mobil berbasis internal combustion engine, pemiliknya tetap harus memperhatikan kondisi periferal lainnya. Agnes mengingatkan pengguna mobil listrik mungil untuk tetap waspada saat berkendara di kondisi jalan tertentu, seperti saat hujan atau di tanjakan parkiran gedung, karena karakter kendaraan yang unik. Dengan memahami batasan teknis dan menerapkan pola perawatan yang benar, mobil listrik bukan lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan mitra mobilitas yang tangguh dan ekonomis. Nah, bagaimana sahabat Kompas? Semakin yakin beralih ke mobil listrik?